jamaah Jumu'ah rahimakumullah. Allah Subhanahu wa taala sering menyebut kata ikhlas di dalam Al-Qur'anul Karim dengan mensifati orang-orang yang memakai sifat ikhlas tersebut. Di antaranya di dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Ankabut, "Wa idza rakibu fil fulki da'u Allah mukhlishina lahud-din falamma najjahum ilal barri idza hum yusyrikun." Dan di antaranya di dalam surah Al-Bayyinah, ayat yang sering kita dengarkan dibaca oleh imam, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din hunafa'a wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dzalika dinul qayyimah." Orang-orang yang disifati oleh Allah dengan sifat ikhlas itu disebut dengan mukhlis. Datang dalam bentuk jamak mukhlisin, dan sering diiringi dengan kalimat lahuddin. Mukhlisina lahuddin, mengikhlaskan untuknya ad-din. Ada dua pemahaman setidaknya yang bisa kita simpulkan dari ayat Allah, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlisin," dan ayat-ayat lain yang berkaitan dengan doa secara ikhlas. Yang pertama adalah seseorang menguntukkan doanya, ibadahnya, dan seluruh ketaatannya hanya untuk Allah semata. Dan itu yang kita temukan dalam kitab-kitab tafsir. Akhlasu lahu ta'ah wal khudu' wal ibadah. Mereka yang mengikhlaskan itu orang yang membersihkan ibadah mereka, ketaatan mereka, ketundukan mereka kepada Allah dari segala bentuk persekutuan atau segala bentuk perbuatan atau niat apapun yang mempersekutukan Allah dengan yang lain. Itu adalah pemahaman yang umum. Artinya kalau kita beribadah, kalau kita berbuat, beramal dalam kehidupan ini, jangan persekutukan Allah Subhanahu wa taala dalam maksud, di dalam niat, di dalam tujuan. Namun ada makna yang kedua yang kurang diperhatikan oleh banyak kita. Itu kalimat lahuddin, mukhlishina lahuddin. Mereka yang mengikhlaskan untuknya ad-din. Kata ad-din, kata din atau agama yang kita artikan dalam bahasa kita itu sebenarnya memiliki banyak makna. Dia bisa berdiri sendiri, bisa juga dia beriringan dengan huruf lain seperti bi dan lam. Nah, itu di sini lahuddin. Nah, kalau kita berbicara tentang lam, lahu, lam yang ada pada kata lahu itu, itu adalah jelas huruf jar. Di antara maknanya itu adalah al-ikhtisas, pengkhususan. Artinya kalau kita fahami itu adalah pengkhususan, seperti ibadah hanya khusus untuk Allah. Ad-din di sini bisa dalam makna khusus dan bisa dalam makna umum. Ada yang memahami itu hanya ibadah semata, tetapi ada yang memahami adalah seluruh i'tiqad, keyakinan, ibadah, amal perbuatan yang akan dihisap manusia nanti di akhirat dengan itu. Itulah din, itulah agama. Nah, kalau kita fahami dalam makna luas seperti itu, maka jelas ada dua pengertian mendasar. Yang pertama adalah apapun yang kita perbuat,
baik ibadah, tindakan, perbuatan, sulukiyat, sikap, perilaku kita harus seluruhnya sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin harus tertuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama. Yang kedua, yang sering kita lupakan adalah kita menyerahkan agama ini. Artinya apa? Karena kita telah membebaskan diri dari segala kesyirikan, kita hanya meyakini bahwa yang punya hak untuk mensyariatkan agama, menunjukkan cara beribadah, menjelaskan bagaimana kaifiat kita menjalankan tuntunan ini, apa yang baik, apa yang buruk, apa yang sepatutnya kita lakukan, apa yang tidak sepatutnya kita lakukan, hak tasyri'. Kalau dalam bahasa ahli perundang-undangan mereka katakan hak legislasi namanya. Hak tasyri' hanya ada pada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita mau beribadah, kemana kita bertanya? Kita bertanya kepada Allah dan Rasul. Dalam hal ini tentu bertanya kepada Al-Quran dan Sunnah. Bagaimana kaifiatnya? Seperti apa petunjuknya? Kalau kita akan bertanya tentang apakah ini baik atau buruk untuk kita lakukan, kita bertanya kepada Islam, kepada syariat yang diturunkan oleh Allah, apakah ini baik atau buruk. Nah, komitmen yang dua ini yang harus dipegang oleh setiap muslim di dalam hidup. Yang pertama, dia harus menundukkan dirinya di dalam beragama bahwa yang memiliki hak untuk menunjukkan bagaimana cara dia beragama, beribadah, bermuamalah, apapun di dalam kehidupan ini adalah hak Allah yang tertinggi. Ini harus dibawakan dalam kehidupan manapun. Tidak boleh ada yang lebih tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Ialah yang menjadi ukuran. Bukan kelompok kita, bukan kepentingan kita, bukan atasan kita, tetapi yang menjadi ukuran bahwa sesuatu itu bisa kita lakukan, boleh kita lakukan, atau tidak boleh kita lakukan. Ukurannya adalah apakah itu disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau tidak disyariatkan. Itulah ikhlas yang pertama, yang paling utama yang harus ditanamkan dalam diri setiap kita. Dengan keikhlasan seperti itu, kita akan berhenti pada batas. Mana hudud, batasan-batasan yang diberikan oleh Allah, kita akan berhenti pada batas itu. Kita tidak akan punya keberanian untuk melampauinya. Nah, hari ini wahai kaum muslimin, keikhlasan seperti itulah yang banyak hilang. Ketika orang mengambil sikap, dia tidak memperhatikan mana batas-batas yang diberikan di dalam syariat ini. Bahkan dia berani melampaui. Oh iya, itu kan petunjuk agama. Tradisi kita kan tidak seperti itu. Oh iya, itu kan petunjuk Al-Quran. Tapi kesepakatan kita kan tidak begitu. Ada manusia-manusia yang mengatakan dirinya beriman, dan dia nyatakan rukun imannya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, beriman kepada malaikat, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada hari akhir, beriman kepada dan qadar. Dia malah tidak mengerti apa yang dia katakan iman kepada Allah. Apa sebenarnya yang dikatakan iman kepada kitab? Apa yang sebenarnya yang dia katakan iman kepada Rasul? Kalau dia akan bertindak hanya menurut selera dia. Orang seperti ini sebenarnya tidak ikhlas menerima agama. Dia masih memiliki di dalam dirinya keinginan untuk menempatkan posisinya di atas dari semua. Jadi ketika kita bicara ikhlas lahuddin, mengikhlaskan ad-din, agama kepadanya, yang pertama adalah tulus menerima buat tasyri' ad-din, ya, tasyri' di dalam kehidupan ini, aturan-aturan di dalam hidup kita, tatanan-tatanan yang harus kita jalankan. Siapa yang punya hak utama untuk mengatur itu? Allah. Tidak ada hak yang lain kalau kita sadar bahwa kita hambanya.
Kita akan kembali kepadanya. Kita akan diminta pertanggungjawaban kelak. Apa ukuran untuk meminta pertanggungjawaban itu? Ibarat orang dibawa ke sidang, apa undang-undang yang akan menjadi ukuran untuk dinyatakan oleh hakim si fulan ini melanggar atau tidak melanggar? Si fulan ini bersalah atau tidak bersalah? Kalau di dalam peradilan-peradilan umum sekarang ini, mereka memegang ada undang-undang, ada undang-undang dasar, ada undang-undang, ada peraturan ini, keputusan ini, keputusan itu. Tapi di akhirat kelak, segala undang-undang yang kita sebut itu, dengan hierarkisnya yang hari ini dipertahankan mati-matian oleh orang, di hadapan Allah tidak berlaku. Allah punya pula hierarkis aturan yang telah Dia tetapkan. Akan diuji dengan siapa? Dengan apa? Akan diuji dengan kitab Allah. Karena itu kitab Allah itu bisa menegakkan posisi kita di hari akhir kelak dan bisa menjatuhkan berdirinya kita di hadapan Allah. Itulah makanya Nabi mengatakan kitabullah itu hujjatun lak au alaik. Kitab Allah itu hujjah untukmu atau hujjah atasmu. Untukmu artinya apa? Dia menjadi pembela. Alaik apa maknanya? Kamu akan berhadapan dengannya dan dia yang akan menjatuhkanmu. Kemudian siapa yang membenarkan semua itu? Saksi dan berbagai macam. Sebelum saudara-saudara dan yang lain bersaksi, maka yang bersaksi pertama sekali atas kita adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi karena itu seorang muslim harus benar-benar tulus menerima din ini, agama ini. Menjadikan dia sebagai panutan, sebagai tuntunan di dalam hidup. Karena ialah yang menjadi apa? Yang menjadi ukuran kelak di hadapan Allah ketika kita mempertanggungjawabkan seluruh amal. Nah, kalau kita percaya dengan adanya hari akhir, adanya pembalasan dan berbagai macam, bagaimana kita bisa mengalahkan ketentuan din, ketentuan agama karena kepentingan-kepentingan hayat? Malang sekali manusia yang seperti itu. Di akhirat kelak dia tidak akan punya hujjah. Karena itu saya mengajak kita, jemaah Jumat rahimakumullah dan diri saya sendiri, marilah kita ikhlas, tulus menerima agama ini. Jangan terima hanya separuh saja. Urusan di masjid, kita berbicara tentang saf yang rapat. Kita berbicara bagaimana adab seorang makmum. Kita berbicara tentang hukum, apa yang membatalkan jamaah, yang membatalkan salat. Tapi ketika di luar sana, di pasar, kita tidak mau diatur dengan halal dan haram. Dan berpolitik, kita tidak mau diatur dengan perkara yang boleh dan tidak boleh. Di dalam kehidupan sesama, kita tidak mau diatur dengan tuntunan bagaimana berkarib kerabat, berjiran dan lain-lain. Siapa kita sebenarnya? Ketika kita mengatakan diri kita mukmin, kita mengatakan diri kita muslim, tetapi kita tidak tulus menerima Islam. Kaum muslimin rahimakumullah, memang benar dalam kehidupan sekarang tidak bisa dinafikan. Kita berada dalam kondisi bergelimang dengan godaan yang semakin hari semakin berat. Mungkin bagi kita yang pernah mendengarkan kisah Isra dan Mi'raj, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya pernah diperlihatkan sesosok wanita yang begitu cantik tapi umurnya sudah begitu tua. Tanyakan kepada Jibril, kata Jibril, itulah dunia. Semakin berumur, dia semakin indah terlihat oleh manusia. Tetapi kita bukan berarti tidak punya benteng berhadapan dengan godaan itu.
kita punya kekuatan. Tapi sayang, kita seperti ayam bertelur di atas padi, mati kelaparan. Itik berenang di dalam air, mati kehausan. Kita punya senjata, kita punya tameng di dalam hidup ini. Itu kitabullah, sunnah Rasul kita. Kita punya Islam kita. Tapi sayang, Islam kita itu kita tinggalkan. Kita kurung di tempat-tempat yang sempit. Kita kurung di dalam surau, di dalam masjid. Kita kurung di dalam madrasah dan pesantren. Kita tidak mau membawa dia ke pasar. Kita enggan membawa dia ke tempat pariwisata. Kita enggan membawa dia ke majelis-majelis kita membicarakan urusan dunia. Kita anggap seolah-olah agama hanya berada di tempat-tempat khusus seperti tadi. Ketika dikatakan orang kita sekuler, kita marah. Kami tidak sekuler. Tetapi perbuatan kita menunjukkan bahwa kita telah memakai itu di dalam kehidupan kita. Kita sering mendengar orang berbicara tentang bagaimana berbisnis dan berbagai macam. Ada yang berkomentar, kalau mau berkhutbah tidak di pasar ini, pergi ke masjid sana. Kalau cerita halal haram tidak bisa di sini. Orang yang lurus-lurus saja akan kurus. Kalau mau beruntung hari ini, harus pandai. Pandai bagaimana? Pandai melupakan batas-batas itu. Hiduplah dengan orientasi mana belabo, itulah yang rancak. Ukuran-ukuran materialisme, pragmatisme, hari ini semakin hidup berurat, berakar di dalam diri orang-orang Islam. Tetapi di satu sisi, kalau dia hadir di rumah Allah, kemudian ditanya, apakah ada di antara kita yang tidak percaya dengan surga dan neraka? Mereka menjawab, tidak mungkin. Itu adalah iman kami. Apakah dengan perbuatan yang lari dari ketentuan syariat itu kita akan bisa masuk surga? Jawabannya kalau menurut perspektif agama tentu tidak. Terus sebenarnya Anda beragama atau tidak? Ya masih. Kalau memang beragama, dengan apa kamu akan hidup di alam abadi, di akhirat tersebut? Kalau seandainya segala aturan yang telah diturunkan oleh Allah untuk mengatur kamu di alam yang fana ini, kamu singkirkan. Hai kaum muslimin, saya mengajak kita untuk ikhlas menerima agama dalam segala hal. Bukan hanya perkara salat, perkara puasa, tapi dalam banyak hal. Nah, inilah yang menjadi beban para ulama terus untuk disampaikan kepada umat. Bukankah itu yang dipesankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam? Apa yang menjadi aturan dalam hidup? Mu'adz bin Jabal radhiyallahu anhu ketika diutus oleh Nabi ke Yaman telah diingatkan, ya Mu'adz, taqdamu, engkau akan datang kepada masyarakat yang di dalamnya banyak ahlul kitab. Faj'al awwala ma tad'u bih, jadikan awal dakwahmu kepada mereka, hendaklah mereka mentauhidkan Allah. Nah, ketauhidan ini bukan hanya pernyataan. Para ulama telah sepakat bahwa iman itu bukan semata qaul, tetapi iman itu adalah al-i'tiqadu fil qalb, wan nutqu bil lisan, wal amalu bil jawarih. Begitu para ulama umum mengatakan. Ini katakan iman adalah al-i'tiqad, yaitu membuhulkan keyakinan. Para ulama mengatakan membuhulkan keyakinan itu apa? Menyingkirkan syak dan raib, keraguan dari dalam hati. Tentang apa? Tentang la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Itulah ketauhidan. Apabila mereka mengetahui hal itu, mengenalinya, dan tentu meyakininya, baru kemudian ajarkan mereka. Inna Allah aftarada alaihim, Allah memfardukan kepada mereka 5 salawatin, 5 salat, fi lailihim, fi naharihim, fi yaumihim wa lailihim, pada siang dan malam mereka. Siang malam 5 kali. Nah, itulah aturan dan anjuran yang harus
disampaikan oleh para ulama, meneruskan pesan Nabi yang telah beliau sampaikan kepada Mu'adz ibni Jabal. Nah, hari ini wahai kaum muslimin, pesan-pesan itu bergema terus di setiap mimbar, di setiap masjid, dalam khutbah, dalam pengajian. Tetapi persoalannya sampai di mana semua itu menjadi pakaian di dalam kehidupan. Karena salat disyariatkan bukan sebatas melakukan rukuk sujud di tempat ini, tapi salat memiliki maksud. Zakat disyariatkan bukan sebatas mengeluarkan harta kemudian tuntas. Tidak, zakat punya maksud. Puasa disyariatkan bukan berarti hanya menahan haus dan lapar dan segala yang membatalkan dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Tidak sebatas itu. Ada maksud dan tujuan. Nah, sekarang sudah berapa tahun lamanya dari umur yang kita lalui ini. Ada kita yang berumur 20-an tahun, belasan tahun, bahkan ada yang mungkin 60-an dan 70-an tahun. Seberapa banyak maksud dan tujuan dari syariat Allah itu terwujud di dalam hidup kita. Jangan-jangan apa yang kita lakukan di surau ini, di masjid ini, bertolak belakang dengan apa yang kita praktekkan di luar sana. Di sini kita ucapkan inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya salatku, wa nusukku, wa mamati wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidupku, matiku hanya untuk Allah. Hanya untuk Allah, Ar-Rabb semesta alam. Tetapi ketika kita keluar sana, ketika kita berdagang, ketika kita berpolitik, ketika kita berusaha, ketika kita berteman, ketika kita berorganisasi, benar itu lillah. Nah, wahai kaum muslimin, jangan terlalu lama begini. Kenapa? Kita tidak tahu hayat ini kapan selesai. Kembalilah kepada konsep awal. Tuluslah menerima Islam sebagai din. Praktekkanlah di dalam kehidupan. Karena tidak ada jalan keselamatan melainkan ketika kita berada di dalamnya di saat akhir kematian kita. Itulah yang dikatakan husnul khatimah. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itulah husnul khatimah. Itu yang kita harapkan. Doa itu yang kita lantunkan. Bukan untuk orang telah meninggal. Untuk orang telah meninggal telah selesai. Tidak bisa kita doakan lagi dia husnul khatimah. Qada Allah telah berlaku padanya. Husnul khatimah didoakan untuk siapa? Untuk kita yang hidup ini. Untuk orang-orang yang masih hidup. Mudah-mudahan perjalanan hidup kita ini di akhirnya kita bertemu dengan apa yang dikatakan oleh Allah, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Tapi ingat, hidup di dalam Islam itu bukan hanya dalam ibadah mahdhah. Itu makanya kenapa ketika kami ditanya, majlis ulama ditanya, kenapa majlis ulama sibuk tidak hanya mengurus aliran sesat, tidak hanya menunjukkan bagaimana kaifiat beribadah berzakat. Kenapa MUI juga ikut ribut perkara bagaimana kita mengurus negeri ini, bagaimana kita memilih pemimpin. Kenapa? Karena Islam tidak meninggalkan satu sisi kehidupan pun, melainkan hadir petunjuk di dalamnya. Bagi seorang muslim yang benar, dia tidak akan memilih-milih mana jalan hidupnya yang diatur oleh Islam dan mana jalan hidup yang diatur oleh dirinya. Tidak akan begitu. Seorang muslim akan menyerahkan dirinya secara utuh dengan tulus kepada syariat Allah, dan dia akan berjalan dalam jalan kehidupannya. Apapun jalan kehidupan yang ditempuh, maka disitulah dia akan berpedoman terus dengan petunjuk Allah. Itulah keikhlasan dalam menerima Islam sebagai din. Barakallahu lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum fi ayati dzikr. أقول قولي هذا واستغفر. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك وحبيبك محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، عباد الله، قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. عباد الله، جماعة جمعة رحمكم الله.
Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Majah rahimahullah dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Munziri dalam kitab At-Targhib wa At-Tarhib dari Anas ibn Malik radhiyallahu an, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man faraqa ad-dunya 'ala al-ikhlas lillah wahdahu la syarika lah wa aqama as-salah wa ata az-zakah wallahu anhu radin. Kata Nabi, man faraqa ad-dunya, siapa saja yang berpisah dengan dunia ini, 'ala al-ikhlas, di atas keikhlasan. Ikhlas dengan apa? Lillahi wahda. Hanya Allah lah satu-satunya ilah yang dia patuhi, yang dia tundukkan dirinya kepada Allah. Hanya kepada Allah dia tundukkan diri. Hanya kepada Allah dia mengadu. Hanya kepada Allah dia berdoa. Dan hanya kepada Allah dia serahkan dirinya dalam segala urusan kehidupannya, dan dia hanya mengakui Allah lah satu-satunya yang berhak mengatur hidupnya. Dia boleh membuat aturan. Orang lain bisa saja membuat aturan, tetapi aturan yang akan diikuti itu selama aturan itu tidak menentang aturan Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak persekutukan Allah di dalam hal apapun, baik di dalam doa, baik di dalam ibadah maupun di dalam tasyri'. Itu yang dikatakan dengan alal ikhlas lillahi wahdahu la syarikalah. Kalau ada orang yang berpisah dengan dunia dalam keadaan seperti itu, wa aqamas salat, dan dia tunaikan salatnya, wa ataz zakah, dan dia tunaikan zakatnya, faraqaha wallahu anhu radin. Orang itu ketika berpisah dengan dunia, Allah ridha dengan orang. Bukankah itu yang sering kita dengarkan diucapkan? Ilahi anta maqsud wa ridhaka matlubi. Ya Allah, dalam hidup ini apa yang menjadi tujuan kita? Anta, engkau. Apa yang kita cari dalam hidup ini? Ridha, keridhaan. Bukankah begitu orang-orang yang selamat sebagaimana dalam firman Allah, radhiyallahu anhum wa radu'an. Allah ridha dengan mereka. Nah, bagaimana kita bisa meninggalkan dunia ini dalam keadaan Allah ridha dengan kita? Jawabannya adalah man faraqad dunya 'ala al-ikhlas lillahi wahdah la syarikalah. Siapa saja yang berpisah dengan dunia ini, meninggalkan dunia ini di atas keikhlasan, hanya Allah lah satu-satunya ilah yang berhak dia sembah. Kepada Allah dia serahkan hidupnya. Ya Allah, aturlah kami. Ya Allah, tunjukkanlah kami. Ya Allah, engkaulah yang berhak untuk menyatakan ini yang boleh kami tempuh, ini tidak boleh kami tempuh. Secara total dia serahkan dirinya. Tidak dia persekutukan dengan yang lain. Kalau begitu orang meninggalkan dunia ini, apa kata Nabi SAW? Dia lakukan salatnya, dia tunaikan zakatnya. Faraqaha wallahu anhu radin. Orang itu ketika meninggalkan dunia ini, berpisah dengan dunia ini, Allah ridha dengannya. Tidak ada kenikmatan, kebahagiaan yang melebihi dari meninggalkan dunia ini dalam keadaan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala.